Fenomena boikot terhadap Trans7 beberapa waktu lalu justru membuka mata banyak orang. Awalnya, publik mengira stasiun televisi itu menghina pesantren dan para kiai. Namun setelah cuplikan videonya menyebar luas, ternyata yang disorot bukan ajaran pesantren secara umum, melainkan kelakuan oknum di dalamnya. Tayangan program Expose yang viral itu menampilkan kenyataan pahit. Ada oknum ustadz dan pengasuh pesantren yang melakukan praktik berlebihan, bahkan menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Mulai dari perilaku gulu atau pengkultusan terhadap kiai, sampai pada tindakan yang melecehkan akhlak santri dan merusak citra dunia pesantren. Sayangnya, sebagian pihak malah menutup mata dan menuduh media yang membuka fakta sebagai musuh agama. Padahal seharusnya umat Islam justru berterima kasih ketika kebobrokan ditampakkan, agar bisa diperbaiki, bukan dibiarkan membusuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman." Realitanya, banyak pesantren di bawah label ngaswaja yang semakin jauh dari ajaran Rasulullah. Santri diajarkan untuk menghormati kiai sampai tingkat berlebihan. Bahkan ada yang jongkok, mencium tangan berkali-kali, atau berebut sisa air minumnya demi mencari barokah. Tradisi yang seolah mulia ini ternyata membuka celah besar untuk munculnya kesombongan dan kemunafikan di kalangan oknum pengasuh pesantren. Tidak sedikit pula pesantren yang lebih sibuk dengan acara seremonial, haul, dan peringatan hari lahir, ketimbang mendalami Al-Quran dan Sunnah. Umat dibiasakan dengan zikir berjamaah yang tidak ada tuntunan, pertunjukan syalawatan campur hiburan, bahkan ada yang sampai bercampur antara laki-laki dan perempuan. Inilah gambaran nyata betapa jauh sebagian pesantren dari manhaj salafus syalih yang diajarkan Nabi dan para sahabat. Trans7 hanya menampilkan cuplikan kecil dari realita yang sudah lama terjadi. Dan seharusnya, kasus ini menjadi bahan introspeksi besar bagi umat Islam. Sebab agama ini tidak akan rusak kecuali oleh para pemimpinnya sendiri yang menyimpang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan, "Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah para pemimpin yang menyesatkan." Ketika para kiai sibuk mencari panggung, berdiri di atas mimbar dengan gaya bak selebriti, sementara santri ditundukkan tanpa ilmu dan dalil, maka rusaklah fungsi pesantren sebagai tempat mencari ilmu dan memperbaiki akhlak. Yang seharusnya mengajarkan tauhid, malah menanamkan fanatisme buta. Yang seharusnya mendidik dengan Al-Quran, malah sibuk membenarkan tradisi yang tidak diajarkan Nabi. Maka tidak salah bila kasus Trans7 membuka kesadaran baru di tengah masyarakat, bahwa sudah saatnya umat kembali menilai mana ajaran yang benar-benar berasal dari sunnah, dan mana yang hanya kedok agama demi kekuasaan, popularitas, dan amplop. Jangan sampai umat terus ditipu dengan simbol agama yang palsu. Sebab kebenaran tidak diukur dari jubah, serban, atau gelar kiai dan habib. Kebenaran hanya bisa diukur dari kesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para salafus syalih. Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai pelajaran besar. Jangan sibuk membela kelompok, tapi belalah kebenaran. Karena Islam tidak butuh pembela dari mereka yang berbuat zalim atas nama agama. Yang Islam butuh hanyalah umat yang jujur, berilmu, dan berani menegakkan kebenaran tanpa takut kehilangan posisi atau popularitas. Dukung terus channel ini agar semakin banyak umat Islam yang tercerahkan, agar kebenaran semakin jelas dan kebatilan semakin tersingkap. Karena dakwah yang lurus tidak butuh panggung besar, cukup keikhlasan dan keberanian untuk berkata benar di hadapan kebatilan.